Sembawa. Silakan untuk melakukan presentasinya. Kemudian tolong yang tidak melakukan presentasi tolong di mute ya. Ini Ahmadani, tolong di mute. Nah, oke. Jadi supaya tidak beringsik ya, supaya berjalan dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara untuk presentasi pada siang hari ini selama kurang lebih 15 menit. Untuk itu dipersilakan kepada tim supaya mempersiapkan diri untuk share screen. Silakan. Mohon maaf, Mbak Titin. Ya. Ya, suaranya. Oh iya. Ya. Silakan Eka share screen. Baik, 15 menit dimulai dari sekarang. Oh, karena itu ya. Tapi kan Bu Titin kan cuma sendiri. Anak-anak kalau deketan agak jauh ya, misalnya ada HP-nya 2 gitu agak jauh karena mempengaruhi itu dengung. Oke? Monggo. Oh, mungkin di anak-anaknya kali. Ada yang berdekatan ya, Nak ya? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trinovia sebagai moderator. Kami akan menjelaskan tentang usaha budidaya tanaman karet yang lokasi praktik kerja lapangannya dilaksanakan di Pusat Penelitian Karet Sumbawa. Berikut anggotanya: Bima Nursantoso, Kelvin Nanda Putra, Danias Miftahul Surur, Dita Adistia, dan Eka Patricia Agustina. Pendahuluan. A. Latar belakang. Alasan penulis memilih tanaman karet karena merupakan sumber penghasilan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Tanaman karet sangat cocok dan mudah untuk dibudidayakan di daerah kami. Oleh karena itu, kami memilih untuk melakukan praktik kerja lapangan tentang karet. Tanaman karet merupakan tanaman yang menghasilkan getah atau biasa disebut dengan lateks. Kenapa PKL dilaksanakan di Puslit Karet Sumbawa? Dikarenakan Pusat Penelitian Sumbawa sebagai salah satu lembaga penelitian tentang tanaman karet yang menghasilkan kualitas karet bagus, baik melalui pembibitan, pemeliharaan, sampai pengolahan hasil lateks. B. Tujuan. 1. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan tentang teknis budidaya tanaman karet dari pembukaan lahan sampai panen dan pasca panen. 2. Melatih siswa untuk bersikap mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan. A. Waktu dan tempat. Kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL dilaksanakan pada tingkat 11 semester 4 mulai dari tanggal 18 Januari sampai 15 April 2021. Adapun tempat lokasi PKL dilaksanakan di Pusat Penelitian Karet Sumbawa. B. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun materi kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemeliharaan TBM dan penyadapan. Waktu pelaksanaan pada tanggal 18 Januari sampai 3 Februari 2021. Materi kegiatan kedua yaitu pembukaan pemeliharaan TBM 1 sampai TBM 3 dan pembibitan karet. Waktu pelaksanaan tanggal 4 sampai 20 Februari 2021. Materi kegiatan ketiga yaitu pembibitan karet yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 27 Maret 2021. Kegiatan keempat yaitu pemeliharaan TM dan penyadapan
dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 10 April 2021. Dan yang terakhir adalah kegiatan pengolahan hasil yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 April 2021. Hasil dan pembahasan. Pada kesempatan pembukaan lahan akan dijelaskan pada Saudara Bima, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hasil dan bahasan. Pembukaan kalau yang dilakukan karena syarat akan ditanam harus adalah konversi adalah lahan ahli fungsi lahan hutan ada lahan yang mengisi pepohonan kegiatan lahan adalah perintis adalah kegiatan pembukaan dengan parang 2 meter. Perintis digunakan sebagai dasar awal untuk penggunaan jalan utama. Limas dan batang. Limas adalah kegiatan pegangan pohon atau hutan dari yang yang mana tadi? Imas dan tumbang. Imas adalah kegiatan melakukan penebangan pohon atau hutan sekunder dengan diameter 7,5 sampai 15 cm. Dilakukan agar memudahkan kegiatan penebang pohon. Tumbang adalah kegiatan pengembangan pohon dengan diameter 15 cm dengan tinggi sisa tumbang. Pengayapan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan area dan sisa-sisa akar yang terdongkel pada saat bajak 1 dan bajak 2. D. Stacking merumpuk. Merumpuk adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengayapan yang bertujuan untuk mengumpulkan sisa-sisa akar di pinggir lahan sebagai batas stacking. Lagi ya. 2. Pembibitan. Pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau kejamba menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Contoh kegiatan pembibitan yang dilakukan: A. Penyiapan batang bawah. Penyiapan batang bawah terdiri atas seleksi benih. Seleksi benih adalah kegiatan memisahkan atau memilih antara benih yang berkualitas atau tidak. Seleksi benih dilakukan dengan cara merendam benih ke dalam bak yang berisi air, lalu benih yang bagus akan mengapung 3/4 dari permukaan air. Sedangkan benih yang tidak bagus akan mengapung sepenuhnya. Persemaian benih. Persemaian benih adalah kegiatan di mana benih ditanam di suatu media atau areal yang bertujuan agar benih bisa tumbuh maksimal. Persemaian benih dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem sebar dan sistem susun. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penyiapan bahan tanam. Okulasi. Okulasi adalah menempelkan mata entres dari satu tanaman ke tanaman sejenis. Kan tanaman itu berupa stomata tidur. Ada okulasi pada tanaman karet, yaitu okulasi dini, okulasi hijau, dan okulasi coklat. Jen audio. Bahan tanam tanaman karet.
A. Stomata tidur. Stomata tidur adalah bibit ovulasi yang mata ovulasinya belum tumbuh. Pencabutan bibit hasil ovulasi yang dijadikan stomata tidur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cangkul dan dongkrak bibit atau pulling jack. Penanaman menggunakan stomata tidur banyak yang mengalami kematian. Maka dari itu, setelah pencabutan stomata tidur harus ditanam lagi di polybag sampai mempunyai satu payung. Bibit polybag. Bibit polybag adalah stomata tidur yang ditumbuhkan dalam polybag sampai mempunyai satu atau dua payung daun. Ukuran standar polybag yang biasa digunakan adalah 40 cm dikali 25 cm. Keuntungan bibit polybag adalah presentasi jumlah kematian rendah dan pertumbuhannya seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan penanaman. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit siap tanam dari polybag ke lahan penanaman untuk mendapatkan hasil produksi dari tanaman yang dibudidayakan. Hal yang harus diperhatikan dalam penanaman adalah arah mata dari bibit harus mengarah ke timur agar mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ukuran lubang tanam dibuat 60 cm sampai 60 cm kali 60 cm. Bagian atas dan 40 cm kali 40 cm. Bagian dasar dengan kedalaman 50 sampai 60 cm. Sebuah penanaman maka dilakukan pengajiran yang bertujuan untuk menentukan jarak tanam. Jarak tanam karet 6 meter kali 6 meter kali 3 meter. 1 HA sama dengan 555 pohon. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat tanaman agar pertumbuhan tanaman berlangsung secara baik. Pemeliharaan terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan secara manual dan kimiawi. Pemeliharaan tanaman karet terdiri dari pemeliharaan TBM dan TM. A. Pemeliharaan TBM. Pemeliharaan TBM dilakukan pada saat tanaman karet dipindahkan ke lahan sampai berumur 5 tahun. Kegiatan pemeliharaan TBM meliputi 1. Pembokoran. Pembokoran adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di antara tanaman pokok. 2. Pendongkelan anak kayu. Pendongkelan anak kayu adalah kegiatan mencabut atau mencangkul tumbuhan yang berkayu yang tumbuh di antara tanaman pokok. Tujuan pendongkelan adalah untuk mengurangi gulma dan agar tidak terjadinya kompetisi antara tanaman pokok dan gulma dalam menyerap unsur hara dan intensitas cahaya. 3. Tebas rendahan. Tebas rendahan adalah kegiatan memotong gulma dengan serendah-rendahnya bertujuan agar gulma tumbuhnya tidak terlalu cepat. 4. Pemiwilan. Pemiwilan adalah kegiatan membuang tunas air yang bertujuan agar nutrisi yang diserap oleh tanaman terpusat pada batang utama. 5. Perangsangan penyanggulan. Penyanggulan adalah suatu teknik perlakuan dalam rangka pengelolaan percabangan pada TBM karet yang bertujuan merangsang pertumbuhan. Perangsangan dilakukan pada ketinggian 2,75 meter. 6. Penyemprotan. Penyemprotan adalah kegiatan pengendalian gulma yang dilakukan secara kimiawi. Herbisida yang digunakan adalah Roundup dengan sistem sistemik. Pada umumnya, penyemprotan menggunakan nozzle biru dengan takaran 80 cc per 15 liter. B. Pemeliharaan TM. Pemeliharaan TM dilakukan pada tanaman karet yang berumur 5 tahun ke atas. Kegiatan pemeliharaan TM meliputi 1. Pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan hara, tanah, dan tanaman. Tanaman karet yang memerlukan pemupukan adalah tanaman karet yang kerdil. Pupuk yang digunakan umumnya terdiri atas 3 jenis, yaitu urea, SP36, dan KCL. 2. Tebas rendahan. Tebas rendahan adalah kegiatan memotong gulma dengan serendah-rendahnya bertujuan agar gulmanya tumbuh tidak terlalu cepat. 3. Pendongkelan anak kayu. Pendongkelan anak kayu adalah kegiatan mencabut atau mencakul tumbuhan yang berkayu yang tumbuh di antara tanaman pokok. Tujuan pendongkelan adalah untuk mengurangi gulma dan agar tidak terjadinya kompetisi antara tanaman pokok dan gulma dalam menyerap unsur hara dan intensitas cahaya.
4. Penyemprotan. Penyemprotan adalah kegiatan pengendalian gulma yang dilakukan secara kimiawi. Herbisida yang digunakan adalah Roundup dengan sistem sistemik. Pada umumnya, penyemprotan menggunakan nozzle biru dengan takaran 80 cc per 15 liter. Allah. 5. Penyadapan. Penyadapan adalah suatu kegiatan membuka pembuluh latek agar latek yang terdapat di dalam tanaman karet keluar. Matang sadap pohon. Matang sadap pohon adalah apabila tanaman yang berumur 5-6 tahun sudah mencapai lilit batang 45 cm dari 1 meter kaki gajah. Matang sadap kebun. Matang sadap kebun apabila 60% dari populasi tanaman itu sudah mencapai lilit batang 45 cm dari kaki gajah. Sistem yang digunakan ada 2, yaitu setengah SD 3 dan setengah SD 4. A. Persiapan buka sadap. 1. Penggambaran bidang sadap. 2. Pemasangan alat-alat penyadapan. 3. Tinggi buka sadap 130 cm dari kaki gajah. 4. Arah dari sudut kemiringan. Arah sadap adalah dari kiri ke kanan bawah dan sudut kemiringan 45 derajat. B. Norma sadap. 1. Kedalaman sadap. Kedalaman sadap minimal 1 mili. 2. Pemakaian kulit. Maksimum 2 mili per kali sadap. 3. Waktu penyadapan. Penyadapan sebaiknya dilakukan di pagi hari pukul 5 sampai 7.30 agar jumlah latek keluar dan kecepatan alirnya dipengaruhi oleh tekanan turgor sel. C. Pemberian stimulan cair. Pemberian stimulan dilakukan pada tanaman karet yang berumur 10 tahun ke atas. Karena jika dilakukan pada tanaman karet di bawah umur 10 tahun akan mempercepat pohon karet mengalami mati kulit. Stimulan yang akan dipakai bermerek dengan etrel dengan kandungan 10 PA di dalam etrel. Yang diaplikasikan ke pohon adalah 2,5% etrel. Pemungutan hasil. Pemungutan hasil adalah kegiatan mengumpulkan lateks dari tiap-tiap pohon yang telah tertampung dalam mangkok, kemudian dimasukkan ke dalam ember dibawa ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Untuk pengolahan lateks tersebut sebagai berikut. 1. Lateks dari hasil sadapan dipungut dari mangkok dan dimasukkan ke dalam ember, dibawa ke TPH, kemudian ditimbang. Lalu dimasukkan ke dalam bak penampung besar yang ada di tower sambil disaring agar tidak masuk ke dalam lateks. 2. Terakhir, lateks diangkut menggunakan mobil tangki untuk dibawa ke pabrik. Sebelum dibawa dilakukan pengukuran kadar karet kering dengan menggunakan alat metrolab. Tujuan pengukuran kadar karet kering adalah untuk mengetahui kuantitas dan kualitas produksi dan agar lateks mempunyai harga jual yang tinggi. Rumus perhitungan kadar karet kering sama dengan berat basah dikali pembacaan metrolab. 7. Pengolahan pasca panen. Pabrik adalah tempat pengumpulan hasil akhir lateks dan kaplem. Jenis bahan olahan karet yang masuk dalam pengolahan pasca panen di pabrik sebagai berikut. 1. Lateks adalah cairan putih seperti susu. 2. Kaplem adalah tetesan lanjutan yang tertinggal dalam mangkok. 3. Slab adalah lateks yang dibekukan lalu dicetak seperti tahu atau blok. Penutup. A. Kesimpulan. Setelah melakukan praktik kerja lapangan di Pusat Penelitian Karet Sumbawa, kami menyimpulkan bahwa teknis budidaya tanaman karet yang kami pelajari selama 3 bulan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan selama 3 bulan, kami diajarkan untuk disiplin dan bertanggung jawab. B. Saran. Saran yang bisa digunakan untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan selanjutnya adalah 1. Sebaiknya pada saat siswa melakukan praktik kerja lapangan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jangan dibeda-bedakan sehingga semua siswa mendapatkan ilmu yang sama. 2. Sebaiknya pada saat siswa praktik kerja lapangan, karyawan bisa membantu sesuai apa yang mereka ketahui. Sekian dari kami, semua materi sudah disampaikan, saatnya sesi tanya jawab kepada kelompok pembahas.
Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok F ya. Kemudian waktunya dipersilakan untuk adik-adik sekalian bagi pembahas untuk menanyakan apa-apa saja yang belum jelas kiranya ya, atau mendapatkan penjelasan yang lebih rinci kepada teman-teman kalian. Silakan dipersilakan kepada adik-adik sekalian yang ingin melakukan pertanyaan, silakan di-unmute ya. Ahmad Dhani ya yang mau tanya? Ya Bu, Farul Bu. Oke, silakan. Apa kelemahan menggunakan bibit polybag? Dan yang dimaksud tunas air adalah? Oke, kepada tim penyaji ada 2 pertanyaan ya. Apa itu bibit polybag sama apa itu tunas air? Mungkin silakan siapa yang ingin menjawab? Kita dulu. Benar perkenalan dulu namu ya. Iya. Belum. Aku mana? Udah apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang tunas air. Tunas air biasanya disebut juga dengan tunas palsu. Tunas palsu adalah tunas yang tumbuhnya bukan dari mata okulasi. Yang kan belum polybag, yang polybag. Bagaimana Ahmad Dhani? Sudah sesuai? Sudah cukup paham dengan jawaban dari si Dina? Sudah Bu. Sudah Bu. Paham. Oke. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait sama bibit polybag ya, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab. Kelemahan menggunakan bibit polybag antara lain, waktu penyiapan lebih lama, pengangkutan dan pengeceran bibit lebih sulit, serta harga relatif lebih mahal. Gimana Ahmad Dhani? Sudah Jelas Bu. sudah jelas? Jelas Bu. Baik. Kalau sudah jelas, mungkin adik-adik sekalian yang lain ada pertanyaan terkait dengan budidaya tanaman karet untuk teman-teman kalian. Ada yang belum jelas? Silahkan. Bu, saya. Oke, tolong disebutkan namanya ya. Tadi Ibu kan Saya enggak. Erio Pradana, Bu. Kenapa ini videonya muter-muter ini? Tolong di berdiriin. Kan saya muter juga ngelihatnya. Oke. Ini rambutnya gondrong sekali. Ini siapa tadi namanya? Erio. Ya, Erio. Silakan, Erio. Di sini saya bertanya, berapa kali tanaman karet disadap dalam setiap bulan? Itu aja pertanyaannya, Erio? Iya, Bu, itu aja. Oke, satu aja. Baik. Ini ada pertanyaan, berapa kali sih tanaman karet itu disadap setiap bulan? Nah, silakan untuk tim penyaji, ada yang bersedia untuk menjawab? Baiklah, saya akan menjawab dari pembahas. Pada umumnya, penyadapan dilakukan sistem D3. Jika menggunakan sistem D3, maka dalam 1 bulan 10 kali disadap. Sedangkan jika menggunakan D4, maka 4-5 kali disadap. Erio? Jadi si Danias tadi bilang kalau 3 hari, kalau D3 nyadapnya 10 kali ya. Kalau yang tadi D4 berarti tadi 4-5 kali apa ya tadi ya? Bagaimana Erio? Ya Bu, jelas. Oke. Baik. Masih ada waktu
Silakan kepada adik-adik yang lain yang masih masih penasaran terkait sama budidaya tanaman karet. Mumpung ini masih dibuka ya pertanyaannya ya, silakan. Saya Bu Farozi. Oke, Pak Rozi. Oh, sudah. Kenapa harus dilakukan pembukaan lahan? Oke. Ada yang lain? Cukup? Saya Bu. Pertama Saya Bu. akan di Sebentar ya, mungkin langsung saja ditanggapi ya. Kelvin mau menanggapi mengenai kenapa harus ada pembukaan lahan gitu ya untuk tanaman karet. Mungkin silakan Kelvin langsung saja dijawab pertanyaannya. 5 Bu, ini Bu. Tadi keluar itu zoomnya. Yang mau jawab siapa? Bima atau Kelvin? Bima Bu, Bima. Bima keluar ya? Iya tadi Bu. Ada teman yang lain, Kelvin, Danias boleh, Dita boleh, Dina boleh jawab, kemudian Eka juga boleh. Sementara menunggu si Bima sedang keluar. Let's go. Utama lahan yang akan ditanam itu harus bersih. Kelvin. Jadi pertanyaannya, kenapa harus dibuka lahannya pada saat kita mau menanam tanaman karet? Kenapa sih harus ada pembukaan lahan? Nah, ayo, kira-kira kenapa harus ada pembukaan lahan sebelum tanaman itu ditanam di lahan? Karena syarat utama lahan yang akan ditanam itu harus bersih. Harus bersih ya. Harus bersih itu dalam artian gimana, Nak? Apakah ada akar-akarnya masih banyak atau seperti apa? Bersih dari gulma, bersih dari akar. Oke, ada yang lain yang mau nambahkan? Bima sudah masuk? Belum ya? Berdua Bu, sama saya. Berdua Bu. Oke. Ada yang lain yang mau nambahin? Cukup? Cukup. Oke. Masih ada waktu. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Fadil. Oke, Fadil. Silakan Fadil. Rido. Oke, Rido. Silakan Rido. Itu kira-kira berapa lama dari bibit ke kecambahnya, Bu, prosesnya? Rido, itu dari kecambah ke bibit kali ya? Iya. Ini kan tanaman karet, Nak. Ya, Bu. Oke. Baik, silakan kepada tim Mbak penyaji. Ada yang mau komentar? Jadi mulai mungkin dari batang bawah ya. Batang bawah, terus berapa lama itu jadi batang bawah, kemudian nanti diokulasi, setelah diokulasi jadi stomata tidur, nanti jadi bibit polipek ya. Kira-kira berapa lama? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Eka atau Kelvin, Danias, Dina, Dita, Bima? Dita, Bu, jawab. Oke, Dita. Silakan, Dita. Pembuatan itu dari biji jadi kecambah itu butuh waktu
Butuh waktu 7 sampai 21 hari. Oke, terus kan jadi kecambah. Setelah kecambah, kemudian ditanam jadi batang bawah. Kemarin belajar itu? Setelah dari kecambah itu dia menjadi stadium dulu, Bu. Setelah stadium baru setelah stadium nanti dia menjadi batang bawah dari awal. Dan setelah ditanam, setelah jadi stadium yang udah siap tanam, diokulasi. Ya, kira-kira berapa lama jadi stadium itu sampai dia siap diokulasi? Kalau okulasi coklat berapa lama batang bawahnya umurnya? Ayo, teman-teman yang lain boleh membantu? Setelah 3-4 minggu, Bu, baru bisa dibuka okulasinya untuk dilihat berhasil atau enggaknya. Setelah itu, Nak? Setelah okulasi, dianya berumur 3-4 minggu, baru bisa dibuka hasil okulasinya itu berhasil atau enggak, Ibu. Oke, bagaimana tadi siapa yang nanya? Faru Rozi ya? Rido, Bu. Oh, oke, Rido. Rido, bagaimana Rido? Yap, paham. Jadi untuk si tim penyaji harus bisa dibuka lagi ya. Ya, kemarin dapat pelajaran itu tidak? Waktu di PKL? Tentang pembibitan? Dapat kan? Tapi nggak semuanya jelas gitu. Nggak nyampe okulasi. Nggak sampai hasil okulasi. Cuma dari ibu jadi kecambah. Oke. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Silakan satu pertanyaan lagi. Jika masih ada yang belum puas dengan tadi hasil presentasi dari tim penyaji. Oke, Ahmad. Unmute dulu. Pak Rozi, Bu. Iya, silakan. Berapa persen kandungan air pada getah karet? Oke, jadi pertanyaannya berapa persen kandungan air di dalam lateks ya? Iya, Bu. Di dalam lateks kan? Iya, Bu. Oke, berapa kandungan air yang ada di dalam lateks? Ya, silakan kepada tim penyaji. Ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan? Wah, cukup bagus ini pertanyaannya ya. Wah, memang harus persiapan ya. Kalau enggak, waduh. Mabok. Ayo, silakan. Bu, pertanyaan tadi belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Oke. Ada lanjutannya. Silakan. Tadi kan berapa persen kandungan air pada getah karet? Ya. Apakah sama pada saat musim hujan ataupun musim kemarau? Oke. Nah, ada tambahan ya. Pertanyaannya berapa persen kandungan air di dalam lateks itu saat kondisi hujan ya, sama kondisi yang kering. Nah, saat ini mungkin ya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk tim penyaji? Ada yang bisa menjawab? Wah, ini pertanyaannya kelas berat ya. Oke, terima kasih Faru Razi. Silakan. Silakan. Waktu tinggal 2 menit.
24% ketika hujan. 24% ketika kemarau. Ini kandungan air ya, bukan kadar karet kering ya. Ada yang mau menjawab? Kalau kering 30 sampai 40%. Apanya itu, Nak? 30 sampai 40 apanya? Kadar karet keringnya apa airnya? Kandungan air, Bu. Kandungan air berapa? 30 sampai 40%. Terus? Lima sampai 60 ketika hujan. Apa itu kandungan airnya? Ya. Ada yang lain? Yang bisa bantu jawab? Ada yang lain yang bisa mau jawab? Ayo, waktu tinggal 1 menit lagi. Selain Eka, Dita, terus Danias, terus Kelvin, Bima. Mana suaranya? Jangan kamu. Tidak ada yang bisa jawab ini? Ya, sudah, Bu. Cukup. Ya, cukup seperti itu. Nah, jadi ini untuk tim si penyaji, ini harus dibuka lagi ya. Nah, biasanya kalau musim hujan gimana? Lateksnya banyak airnya nggak? Kira-kira? Banyak yang kemasukan air ya? Nah, biasanya kalau nanti dibuka lagi ya. Kalau pas musim hujan, itu biasanya K3-nya rendah, jadinya airnya banyak, ya kan? Airnya banyak. Nah, kalau pada saat musim kering, K3-nya biasanya naik. Walaupun getahnya sedikit. Nah, ya. Tolong nanti ke depan, ya. Adik-adik sekalian ini harus belajar, ya. Pertanyaannya kan di luar apa namanya? Yang adik-adik kira ya. Jadi harus banyak belajar, harus banyak bertanya. Kemarin K3-nya berapa Pak di sana gitu ya. Biasanya kalau hujan pasti di bawah 25. 25 itu K3-nya. Berarti airnya 75%-an ya. Jadi harus seperti itu. Baik, mungkin ini mengenai apa namanya waktu sudah habis ya waktunya. Mohon maaf Pak Mat, kira-kira ada yang mau ditambahkan Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Eva, penyaji ini mungkin perlu banyak belajar lagi. Kedengaran enggak? Dengaran, Pak. Dengaran ya? Pak. Jadi banyak belajar lagi. Pembahasnya tadi kritis-kritis, penyajinya yang harus banyak belajar. Dan mestinya tidak ragu. Kalau kakaknya 25, berarti kadar airnya 75. Ini kelihatannya mau merubah dari kakak ke kadar air aja agak bingung. Kan latek itu ada karet sama ada airnya.
Kalau karetnya 25%, berarti airnya 75%. Nah, logikanya kalau musim hujan pasti kurang dari 25, mungkin hanya 20 atau mungkin 18% kadar karet keringnya. Berarti kalau kadar karet keringnya 20%, misalnya berarti kadar airnya 80%. Mestinya begitu jawabnya. Ya. Tapi secara keseluruhan saya terima kasih. Ya. Jadi sudah belajar untuk tampil, mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi modal awal kalian untuk belajar lebih banyak lagi. Masih banyak yang harus dipelajari. Ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar, gunakan manfaatkan waktu di rumah itu untuk belajar mestinya. Ya. Jangan hanya membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Barangkali itu saja Bu Eva, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Karena waktu sudah pukul 3 dan waktunya sudah mepet ya. Mungkin untuk kali ini kami cukupkan sekian. Nanti untuk kedepannya, saran kedepannya adik-adik sekalian harus banyak belajar lagi. Harus banyak membuka buku, harus banyak bertanya ya. Bukan berarti tidak bertanya itu bodoh, bukan. Tapi karena adik-adik ingin tahu untuk kedepannya ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mari kita beri aplaus untuk penyaji. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jam berapa? Wah gila. Belum nangis.